Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Zulaika Batubara dari Prodi Manajemen PJJS 1, kelas MJ303 oleh Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan MM. Latar belakang umum dari tugas ini adalah era revolusi industri 4.0 mendorong digitalisasi organisasi, peran SDM berubah dari administratif menjadi strategis, dibutuhkan HR berbasis teknologi, kompetensi dan inovasi, MSDM modern mendukung kinerja, produktivitas, dan daya saing. Tujuan presentasi ini adalah untuk mereview 5 artikel jurnal bereputasi dari tahun 2020 sampai 2025, menganalisis praktik MSDM 4.0, mengetahui metode, hasil, dan implikasi, mengaitkan teori dengan materi sesi 9 sampai dengan sesi 15. Artikel pertama yaitu identitas adalah digital HRM dan transformasi organisasi. Latar belakang masalah yaitu digitalisasi mengubah proses HR atau rekrutmen, training, evaluasi. Kedua, HR manual tidak lagi efektif, dan ketiga, perusahaan butuh sistem HR berbasis teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi digital HRM terhadap kinerja organisasi. Metodenya adalah studi kasus, wawancara HR manager, dan observasi sistem Haris. Hasilnya, Haris mempercepat rekrutmen, pelatihan online lebih efisien, dan kinerja karyawan meningkat. Implikasi dari metode ini adalah organisasi wajib mengadopsi HR teknologi dan HR menjadi strategic partner. Yang kedua adalah artikel Competency Based Human Resource Management. Latar belakang, banyak karyawan tidak sesuai kebutuhan kompetensi dan berproduktivitas rendah. Kemudian, tujuan dari ini adalah menguji pengaruh manajemen berbasis kompetensi terhadap produktivitas. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dan analisis regresi. Hasilnya, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan training meningkatkan skill. Implikasinya, perlu pelatihan rutin, rekrutmen berbasis skill. Artikel ketiga adalah strategic HRM dan organizational performance. Latar belakangnya adalah HR sering hanya administratif dan belum terintegrasi dengan strategi bisnis. Tujuannya menguji pengaruh manajemen berbasis kompetensi terhadap produktivitas. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dan analisis regresi. Hasilnya, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan training meningkatkan skill. Implikasinya, perlu pelatihan rutin dan rekrutmen yang berbasis skill ataupun kemampuan. Artikel keempat adalah Sustainable HRM and Employee Well-being. Latar belakangnya yaitu tekanan kerja tinggi, menurunkan kesejahteraan, dan produktivitas juga terganggu. Tujuannya menganalisis praktik HR berkelanjutan pada kesejahteraan karyawan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review, dan hasilnya perencanaan SDM meningkatkan efektivitas organisasi dan turnover juga menurun. Implikasinya, HR harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Artikel berikutnya yaitu Sustainable HRM dan Employee Well-being. Mohon maaf. Latar belakangnya, tekanan kerja tinggi menurunkan kesejahteraan serta mengganggu produktivitas. Tujuannya untuk menganalisis praktik HR berkelanjutan pada kesejahteraan para karyawan. Dengan metode Systematic Literature Review, untuk hasil fleksibilitas kerja dan meningkatkan kepuasan serta retensi karyawan yang meningkat. Implikasinya, perusahaan perlu work-life balance polish di sini. Dan artikel terakhir adalah e-recruitment dan talent management. Latar belakangnya yaitu proses rekrutmen tradisional yang lambat menjadi sulit untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas rekrutmen digital. Metode yang digunakan adalah survei serta analisis statistik. Untuk hasil
Yang diharapkan adalah seleksi lebih cepat, biaya rekrutmen turun, dan kandidat yang jauh lebih berkualitas. Implikasinya menggunakan platform digital dan AI recruitment. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu MSDM 4.0 berbasis teknologi sangatlah penting. Kompetensi dan pelatihan meningkatkan kinerja, HR harus strategis, adaptif, dan digital, serta selaras dengan materi yang telah kita pelajari dari sesi 9 sampai dengan sesi 15. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, kayak Bapak ini Kristen.